Oke nih Mas Greget, karena topik kita kan ngomongin generasi Z dan milenial ya, yang dimana karakteristik kerja mereka itu maunya serba instan, cepat, bebas, fleksibel gitu nih Mas. Tapi menurut Mas Greget hal tersebut tuh bisa mengganggu potensi mereka yang mereka punya atau enggak, atau gimana caranya biar mereka ini bisa resilient di tengah-tengah persaingan pencari kerja yang mungkin semakin ketat gitu. Ya, kita kan hidup di zaman yang sudah bergeser ya. Jadi milenial atau generasi Z itu jadi generasi yang serba cepat, instan juga karena mereka dibantu oleh banyaknya teknologi. Gitu kan. Entah teknologi digital atau teknologi yang lain gitu. Betul. Artinya sebenarnya mereka adalah produk atau hasil dari generasi teknologi itu. Gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya memang mereka bisa cepat informasi update gitu ya, atau mungkin menguasai skill yang banyak gitu. Itu sesuatu yang menurut saya potensial gitu. Nah pertanyaannya supaya mereka bisa bertahan dengan persaingan gitu ya, karena mereka punya waktu yang banyak. Dalam arti kenapa saya bilang waktu yang banyak, karena mereka bisa melakukan hal dengan cepat, berarti kan waktunya lebih banyak untuk hal yang lain gitu kan. Nah mereka bisa mendalami skill-skill yang lain gitu. Saya sering bilang tentang ada 3 macam bentuk keterampilan. Keterampilan I, keterampilan T, dan keterampilan X. Keterampilan I itu berarti misalnya ada orang yang dia jago matematika gitu. Dia menguasai matematika, peluang, statistik gitu kan, mendalam. Tapi dia sama sekali nggak menguasai ilmu-ilmu yang lain. Bahkan yang basic pun tidak menguasai. Misalnya sosial, atau politik, atau olahraga, atau musik, agama, sama sekali nggak menguasai. Nah, yang seperti ini ketika kemudian nanti digantikan ya, fungsi matematika itu digantikan oleh misalnya algoritma atau AI atau yang lain-lain, maka mereka akan langsung hilang gitu. Jadi mereka kalah karena nggak menguasai bidang yang lain. Itu berlaku juga di bidang-bidang yang lainnya, misalnya orang yang hanya bisa atau menguasai ekonomi misalnya gitu, tapi dia sama sekali tidak menghubungkan dengan budaya, sosial, dan lain-lain, ya nanti kalau misalnya nggak dibutuhkan lagi karena ada teknologi gitu ya, ya dia akan terkikis gitu, tergilas gitu istilahnya. Nah itu yang I. Kalau yang T itu misalnya contohnya, oh dia ternyata seorang ahli keuangan, tapi dia juga mengerti industri yang lain, meskipun cuman permukaan gitu ya, makanya beneran T. Yang mendalam ini itu keuangannya, yang di T permukaan ini banyak bidang yang lain. Dia bisa mengaitkan gitu kan. Jadi dia ketika ditanya dia paham gitu. Nah yang X itu adalah ya dia paham beberapa macam atau disiplin ilmu. Dia saling mengaitkan ilmu-ilmu itu dibantu dengan teknologi, dan dia bisa memiliki people management yang baik, penguasaan terhadap manusia yang baik. Jadi dia bisa menginfluence gitu. Nah yang kayak gini yang paling bisa bertahan. Nah milenial itu menang di situ sebenarnya. Teknologi bisa, dia juga kan sekarang zamannya terbuka ya, jadi dituntut untuk supel, jadi menguasai orang tuh dengan mudah, dengan leadership yang baik gitu. Plus juga zaman sekarang karena ada democratisasi of knowledge, jadi ilmu itu bisa diperoleh dengan akses yang sangat mudah dari manapun. Mereka bisa belajar apapun dengan cara yang murah gitu, lewat course gitu kan, lewat webinar, seminar. Jadi bisa ngerti tanpa harus duduk di bangku kuliah atau sekolah gitu. Bukan berarti kuliah sekolah nggak penting, tapi orang belajar tuh bisa dari mana aja gitu. Nah jadi yang X ini yang akan bertahan gitu. Oke, tapi kalau misalnya di generasi Z sama milenial, nggak menutup kemungkinan dia ada di yang I, Mas? Apa nggak ada? Bisa jadi kalau dia tidak mau, dia istilahnya kayak nggak mau, pokoknya aku mau belajar ini aja, udah selesai. Ya bisa jadi dia di I gitu. Oke nih, jadi Sobat MI, sebisa mungkin kita harus menggali potensi biar kita bisa jadi yang X ya Mas ya? Ya X, minimal T lah. Oke, minimal T. Nah masih ngomongin Gen Z dan milenial nih Mas. Mungkin banyak dari mereka yang nggak seberuntung teman-temannya yang kewajibannya cuma untuk diri sendiri. Mungkin kewajiban dia bisa ke orang tua, atau mungkin yang udah punya anak ke anak atau ke adik. Ini dilihat dari postingan Mas Greget nih yang sempat viral ya, yang generasi sandwich. Menurut Mas Greget gimana sih cara si generasi sandwich ini bisa manage uang gajinya untuk di-spare ke yang untuk kewajiban dirinya sendiri, untuk orang tua, untuk ke adik, itu gimana tuh Mas? Ya, itu viral di mana-mana. Sebenarnya itu bukan cerita saya sih, gitu. Karena orang kadang kan itu kan ceritanya pekerja yang dia menanggung utang orang tua kayaknya. Terus dia juga bisa beli hewan kurban, gitu kan, bisa beli hadiah.
Dan dia makan sehari itu 4.000-an. Itu Iya. bukan cerita saya, itu cerita dari Twitter. Twitter, Terus tapi saya minta izin untuk mengangkat Oh itu. ya, tapi Jadi itu benar ya Mas ya, makannya 4.000. ya, jadi Mas Oh, ini ya atau Allah. Mbak ini kayaknya Mas ya. Mas ini dia insya Allah dapat pahala ya jariah Amin. karena ceritanya ternyata Iya. menginspirasi orang banyak untuk berubah gitu. Nah itu untuk yang 4.000 dulu nih, itu sebenarnya dia di kantor kalau nggak salah dapat makan. Jadi satu kali makan udah di cover sama kantor kan selesai. Iya, Terus makan berikutnya itu dia cerita karena ada yang nggak percaya. Dia akhirnya bales komennya, dia bilang ya saya kalau pulang itu bawa beras gitu. Jadi dia udah bawa beras tinggal beli lauk Iya, aja. iya. Saya pikir 4.000 masih adalah lauk. Masih gitu di warteg gitu. mah banyak ya, Mas, Iya ya. banyak gitu. Dan dia juga nggak makan mie instan terus gitu. Jadi dia juga menerapkan pola hidup yang menurut Sehat. saya lumayan sehat gitu ya untuk ukuran begitu. Gitu. Nah, jadi dia bisa menyisihkan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau membagi gaji gitu, alokasi penghasilan kita kemana pengeluarannya gitu ya, itu ada ilmunya. Kayak misalnya berapa persen buat apa gitu. Tapi itu kan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Oh saya mampunya sekian, saya butuhnya A, B, C, D, E. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya oh ternyata kata si pakar ini harus 40, 30, 20, 10 per ya pembagiannya. Oh kata si ini sepertiga. Oh kata si ini 80, 20. Oh kata si ini 50, 30, 20. Terserah gitu. Yang penting kita tanggung jawab. Jadi nggak berhenti di rencana tapi juga di aksi gitu. Nah, terus kemudian soal sandwich generation. Baru semalam tuh saya juga ada live Instagram gitu kan Oh, dengan iya. salah satu lembaga keuangan asuransi. Nah itu kita terlalu fokus dengan beban gitu. Padahal sebenarnya sandwich generation itu kan bisa dibilang perantara rezeki. Iya. Jadi jangan GR bahwa ya, aku gara-gara aku nanggung orang tua jadinya berkurang gini-gini. Itu sebenarnya bukan rezeki kamu sih. Itu rezeki orang tua yang iya. lewatan kamu. Betul, Jadi betul. kamu jadi generasi selanjutnya atau enggak itu akan sampai ke orang tuamu dengan perantara yang lain. Jadi gitu. Gitu ya. Jadi itu untuk kita berpikir lebih legowo gitu. Terus kemudian yang kedua, kita bisa anggap ini sebagai investasi di akhirat. Iya, Ya kan? Karena kan betul. kita membantu orang tua gitu. Nah terus gimana cara memutusnya? Ya mau nggak mau memang harus diputus. Tapi kita terlalu banyak fokusnya tuh memutusnya dengan ya udah ngajarin anak kita literasi biar nanti Beb bisa nabung, kita juga pensiun gitu ya, kita punya uang pensiun. Tapi kita lupa bahwa kita juga bisa mencegah atau memutus rantai itu dengan cara menyiapkan pensiun asuransi orang tua kita. Gitu. iya. Kapan tuh saya sempat bikin satu konten kita membantu orang tua tidak hanya memberikan bantuan bulanan tapi juga memastikan mereka tuh pengen pensiun seperti apa sih gitu kan. Iya. Kita ajarin gitu buat nabung. Asuransi juga dibikinin. Jadi biar mereka juga terjaga misalnya gitu. Jadi fokusnya ke sana juga selain kita meningkatin literasi, terus berbagi dengan anggota keluarga yang lain, ya memang harus ini sih mengurangi pengeluaran. Namanya kan bebannya bertambah ya. Terus nambah penghasilan kalau masih mungkin gitu. Oke. Gitu. Ini mungkin buat generasi Z sama milenial yang kayaknya pusing aduh gue jadi generasi sandwich padahal ya udah di legowo aja, ini kan bentuk tanggung jawab kita ke orang tua ya Mas ya. Betul. Karena ini juga ujung-ujungnya bakal jadi pahala diri sendiri nanti di akhirat. Benar. Gitu Sobat MI. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir di segmen kedua nih Mas. Menurut Mas Greget, skill apa aja sih Mas yang dibutuhkan oleh generasi milenial dan generasi Z yang mungkin bisa dibilang dapat bersaing di dunia kerja yang semakin ketat ya? Mungkin kan dari banyak luar Jakarta yang ke Jakarta banyak gitu kan. Itu gimana cara atau skill apa aja yang dibutuhkan oleh generasi tersebut? Kalau kita bicara soal skill akan banyak sekali ya daftarnya ya, ada leadership gitu kan, creativity, agility tadi, adaptif gitu ya. Terus kemudian intrapersonal itu juga penting gitu. Tapi menurut saya mungkin itu skill-skill soft skill seperti itu memang basic ya. Jadi kita mau bersaing atau enggak kita harus punya itu gitu. Nah, yang membuat kita bersaing dan kita unggul, competitive advantage-nya gitu ya, itu adalah kita punya kompetensi apa gitu. Jadi kita datang ke satu medan itu jangan tanpa bekal gitu loh. Kalau yang tadi leadership dan kawan-kawan itu kita hidup tuh sudah harus punya itu gitu. Nah, kalau mau datang ke medan perang, oh saya punya bekal nih senapan atau pedang atau apa. Nah, itu yang kita bawa. Berarti apa kompetensinya apa? Oh, dia ternyata emang jago banget di bidang
sosial gitu. Dia punya jejaring yang luar biasa gitu. Terus kemudian dia juga punya kepekaan sosial gitu ya. Terus kecakapan akademis dibuktikan dengan dia sekolah benar gitu, prestasi gitu kan. Terus kemudian juga kepribadian yang menarik. Nah, kepribadian tadi yang masuk dalam list soft skill tadi gitu. Jadi gitu. Jadi dia punya satu kompetensi yang memang dibutuhkan. Nah, itu kita harus memikirkan juga sih gitu. Saya pernah bikin kayak 3 tahap untuk kita bisa menemukan karir yang benar-benar sesuai dengan kita. Yang pertama tuh bagaimana menemukan pekerjaan yang bermakna gitu. Itu kita ngelihat kita tuh mau mewariskan apa sih sebenarnya gitu. Kita mau mewariskan apa dan kita menguasai apa gitu. Nah, dari 2 hal ini ketemu nih, oh saya kayaknya pekerjaan yang membuat saya merasa punya makna tuh ini gitu. Terus yang kedua, kita memilih karir. Memilih karir itu dengan melihat apa? Kebutuhan pasar. Kebutuhannya pasar apa? Oh, Indonesia tuh masih kurang banget talenta di keuangan syariah, terutama di bidang pasar modal misalnya gitu. Oke, berarti saya harus punya apa nih? Skill dinaikin. Oh, saya harus ambil sertifikasi, latihan gini-gini gitu, pengalaman gitu. Itu memilih karir gitu ya. Dan itu berulang-ulang. Berulang tuh, oh saya mendalami pasar modal syariah gitu ya. Oh, saya bekerja di A, pindah ke B, pindah ke C gitu. Berulang-ulang sehingga dia punya kepakaran. Dan yang ketiga, membentuk kepakaran gitu. Jadi dia jadi pakar, spesialis gitu. Bukan berarti generalis tuh nggak bagus, bagus juga tergantung konteksnya gitu. Jadi spesialis gitu kan. Terus kita fokus ke sana gitu ya, terus kemudian kita juga punya perencanaan. Jadi ada 3 tahap tadi gitu. Jadi dia harus punya bekal tadi. Nah, Mas Dan Muamalat Institute ini mewadahi pelatihan dan sertifikasi tersebut nih buat Sobat MI yang mau menambah skillnya di bidang soft skill maupun di hard skill gitu, Mas. Oke, kita masuk nanti ke segmen 3. Kita akan menjawab Q&A dari Sobat MI yang udah komen drop pertanyaannya di Instagram atau di postingan Instagramnya Muamalat Institute. Ini ada pertanyaan dari Tria Zurose. Ini sebenarnya dia nanyanya banyak banget sampai 9, Mas, tapi aku pilih 2 ya. Dia kayak semangat banget buat tanya sama Mas Greget. Ini dia nanya, generasi milenial sering sekali FOMO atau fear of missing out dan hedon yang mengatasnamakan self reward atau me time. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengalokasikan budget untuk kebutuhan dan kesenangan secara efektif, Mas? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak salah juga kalau misalnya kita mencoba untuk menikmati apa yang Allah berikan gitu kan. Betul. Karena kan itu bagian dari nikmat ya, dan Allah suka ketika kita bisa menunjukkan nikmat itu. Bukan berarti untuk ria atau sombong gitu. Tapi gini, esensi dari kita belajar keuangan atau perencanaan keuangan itu kan tidak semata-mata supaya kita bisa memenuhi keinginan kita, bisa self reward, bisa me time, healing, apapun namanya gitu. Tapi juga di sisi lain kita supaya terproteksi. Jadi ada self protection dalam perencanaan keuangan itu. Artinya apa? Ya kita bisa mengontrol gitu. Dengan belajar keuangan kita tuh mengontrol. Oh, ini perlu nggak sih dibeli ya gitu. Oh, ini bermanfaat nggak sih gitu. Oh, aku mampu nggak sih. Oh, aku harus utang nih, harus pay later nih, misalnya gitu. Nah, berarti kan tuh nggak mampu gitu. Nah, kalau ngikutin misalnya contoh kita ambil model alokasi pengeluaran 50-30-20. 50 untuk kebutuhan kan. 30 ini untuk keinginan atau playing, fun-nya gitu. Nah, 20-nya untuk investasi, nabung, asuransi gitu misalnya. Atau dibalik, kayaknya nggak perlu deh 30 buat fun, mungkin 20% udah cukup. Ya udah, nggak apa-apa juga 30 buat nabung, buat investasi. 20-nya itu buat fun tadi, buat playing-nya gitu, buat ya healing gitu, nggak masalah gitu. Karena itu juga bagian dari kesenangan. Jadi kita mengejar akhirat, tapi jangan lupakan bagian di dunia gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih ada ya. Yang penting jangan utang, jangan pakai kartu kredit. Maksudnya kartu kredit itu dalam arti bukan nggak boleh pakai kartunya, tapi jangan sampai kamu mengeluarkan sesuatu yang kamu tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Betul, makanya harus kredit terus pay later gitu. Dia jangan memaksakan ya Mas. Ya, kalau misalnya ada ya silahkan gitu. Kalau kan. Kalau ada ya udah gitu. Karena emang kita sebagai manusia perlu healing sih Mas. Bener. Oke, ini masih dari Tria Zurose.
bagaimana nih Mas caranya membangun mindset yang inovatif dan kreatif di era digitalisasi hingga revolusi 4.0 khususnya agar kita bisa berkontribusi mendorong Indonesia Emas 2045. Oke, tadi kita udah bahas Indonesia Emas 2045 ya. Inovasi, kemudian apa tadi? Kreatif gitu ya. Kalau saya sih biasanya berangkat dari gap. Gap tuh apa? Apa sih yang nggak ada? Apa sih yang miss gitu di bidang kita di masyarakat dan kita bisa jawab gitu. Nah jawabannya bisa banyak dengan metode yang baru misalnya, dengan alat yang baru gitu, dengan hasil yang baru gitu. Jadi kita jadi orang yang bisa melihat peluang gitu. Misalnya, ternyata sekarang tuh belum ada loh. Kita ngomongin pasar modal nih misalnya. Sekarang belum ada loh indeks. Kalau saya mau beli saham misalnya, saya pengennya yang dia berwawasan lingkungan, indeks dari emitennya, perusahaannya gitu, sama yang syariah. Belum ada tuh yang indeks yang menggabungkan itu. Adanya yang syariah aja dan yang berwawasan lingkungan aja. Jadi saya harus milih satu gitu. Ternyata bisa kok pakai nanti coding apa gini. Ya, berarti kan dia inovatif tuh. Itu dalam konteks keuangan. Tapi kalau misalnya dalam konteks keseharian gitu ya, bisa juga dengan pendekatan-pendekatan yang baru gitu ya. Jadi inovatif tuh tidak sekedar produknya tapi juga pendekatannya atau cara atau prosesnya gitu. Misalnya bagaimana kita merumuskan misalnya nih di desa Karang Taruna gitu ya, gimana sih kita biar bisa mengelola dana desa dengan baik? Harus pakai ini, pakai itu, rembukan atau seperti apa, atau kita survei ya gitu-gitu. Jadi kita ngelihat gap yang belum dijawab sama siapapun. Gitu. Ini semoga nih Kak Tria Zurose mendapatkan jawaban nih dari Mas Greget pasti sih, karena aku juga di sini sebagai host juga dapat insight banyak dari Mas Greget. Oke nih Mas, satu lagi ya Mas ya, dari Kak Salsa SHL, aku mau tanya dong Mas Greget, boleh mungkin dibagi tips gimana sih cara menyusun financial planning yang bijak buat kita para milenial yang baru banget punya penghasilan, karena jujur suka susah banget ngerem kalau udah lihat flash sale di e-commerce tiap abis gajian. Gimana tuh Mas? Jadi tadi selain yang saya sampaikan di awal ada beberapa pembagian gitu ya, kita juga bisa menggunakan pendekatan skala prioritas gitu. Kayak misalnya kalau pakai skala prioritas ini tidak terpaku pada persentase ya. Jadi misalnya harus sekian persen gitu, enggak. Tapi kalau saya mengajarnya biasanya pakai 3 prioritas. Pertama itu yang sifatnya kewajiban. Yang kedua sifatnya operasional, yang ketiga sifatnya masa depan. Kewajiban maksudnya apa? Sesuatu yang harus kita keluarkan karena menyangkut hak orang lain, sehingga dihukumi wajib oleh negara dan oleh agama gitu. Contohnya apa? Bayar pajak, bayar zakat, atau bayar utang gitu. Itu kan hak orang lain. Terus ngasih orang tua gitu. Dan yang kedua operasional, itu untuk yang kita butuhkan sehari ini gitu. Kata kuncinya hari ini. Ya makan, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, itu internet gitu kan. Itu kita butuhkan hari ini ya kita alokasikan gitu. Terus masa depan, misalnya apa? Ya investasi kalau misalnya mencukupi. Kalau nggak nabung dulu, dana darurat, ya, terus kemudian kalau bisa juga asuransi gitu. Tapi kalau enggak ya cukup nabung dana darurat itu tadi. Nah terus di mana tadi yang pengeluaran kayak harus flash sale, beli baju, beli ini, beli itu masuk ke kebutuhan, berarti bisa masuk ke personal sekarang. Tapi kembali lagi prinsipnya bahwa kita mengeluarkan tuh dengan cara mindful, ngerti. Jadi ketika saya mengeluarkan uang saya itu benar-benar hadir penuh, sungguh-sungguh dan utuh. Saya ngerti, ini keluar karena beli ini karena ini saya butuh gitu. Kalau keinginan, ya terserah, kalau uangnya ada beli, kalau enggak ya enggak usah gitu. Karena kan katanya kan kebutuhan, kewajiban, terus kebutuhan, keinginan, terus tuntutan atau demand gitu. Kewajiban itu tadi udah jelas ya, dia menyangkut hak orang lain, wajib gitu. Terus kebutuhan yang kalau nggak dipenuhi kita akan terganggu keberlangsungan hidupnya. Terus keinginan tuh memberikan kepuasan. Tapi kalau nggak terpenuhi nggak masalah. Nah tuntutan itu keinginan yang di backup oleh buying power, kemampuan membeli. Misalnya beli merek XX gitu ya, yang mahal gitu, harganya 40 juta tasnya misalnya. Nggak apa-apa kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan gitu. Oke nih untuk Kak Salsa nih, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Greget bisa jadi
apa ya, bisa semoga ntar pas gajian nggak langsung nge-spare uangnya kemana-mana, bisa dipakai investasi juga nih ya Mas ya. Oke Mas Greget, mungkin sebagai penutupan bisa dong dikasih saran untuk sobat MI di rumah, khususnya untuk generasi Z sama generasi milenial yang mau menambah skill atau mau bercita-cita jadi Mas Greget, mungkin bisa disampaikan nih Mas. Jadi teman-teman, menurut saya yang paling penting adalah kita mengenal diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita mengenal diri kita dengan cara ya bersyukur gitu, apa yang sudah kita dapatkan selama ini gitu ya. Terus kita punya perencanaan. Ngerti perencanaan tuh berarti kita ngerti tujuan kita. Kita mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi untuk bisa merefleksikan tujuan, kita coba cek why-nya tuh apa, why. Jadi kenapa? Kenapa gitu. Kenapa, baru nanti ketemu how-nya gimana, what-nya itu yang kita targetin tuh apa gitu. Jadi kesana arahnya. Jadi apapun yang teman-teman mau fokus gitu ya, mau fokuskan gitu, yang penting lakukan dengan niat yang baik gitu ya, kemudian juga sungguh-sungguh gitu, tidak harus sempurna, plus juga harus menikmati gitu. Betul. Gitu. Jadi trust the process, enjoy the moment. Asik. Oke, alhamdulillah nih Mas Greget nih ya. Kita udah masuk ke segmen akhir. Semoga sobat MI di rumah, khususnya untuk generasi Z dan milenial, bisa mendapatkan insight baru dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Greget. Tapi di samping itu, Muhammadiyah Institute bisa mewadahi sobat MI di rumah yang mau menambah skill, baik itu soft skill ataupun hard skill yang mungkin udah tadi disampaikan oleh Mas Greget. Teman-teman bisa langsung aja cek di Instagramnya Muhammadiyah Institute, atau bisa cek aja nih di bawah sini, nanti bakal muncul Instagramnya Muhammadiyah Institute, di YouTube-nya Muhammadiyah Institute TV, dan teman-teman juga bisa cek jadwal-jadwal kalender training di websitenya Muhammadiyah Institute. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mendapatkan insight lainnya dari Mas Greget, bisa langsung aja ke Instagramnya Mas Greget, di mana Mas? Greget Kalabuana. Greget Kalabuana. Oke, terima kasih Mas Greget sudah Sama-sama, bersedia hadir di Misho episode ke-7. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mas ya. Sukses selalu untuk Muhammadiyah Institute. Amin ya Allah. Oke, sekian dari aku Aulia dan Mas Greget Kalabuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di episode ke-8.